Halo kaum intelektual sekalian. Wow, 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 gila, 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 gila. Lagi dan lagi Amerika memberikan kejutan. Dan kejutan ini bikin warga Konoha akan kejang-kejang keluncutan berjamaah. Kejutan ini akan bikin warga Konoha merinding gitu ya, meriang gitu. Akan sakit hati gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena baru-baru ini Donald Trump blokade Selat Hormuz. Wow, 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 wow. Gila, 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 gila. Dengan waktu yang sangat cepat, Amerika menghancurkan ratusan kapal Iran. Wow, wow, wow. Jangankan kapal Iran, tapi bos daripada angkatan laut di Selat Hormuz sudah modiar. Wow. Gila, 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 gila. Namun anehnya warga Konoha mengatakan bahwa yang menang itu adalah Iran. Udah jelas Selat Hormuz itu dikuasai oleh Amerika, tapi warga Konoha mengatakan yang menang itu adalah Iran. Menang dari mana coba? Wong kemarin waktu Donald Trump mengancam memborbari instalasi listrik Iran, malah pemerintah Iran itu dengan teganya, bayangkan, anak-anak kecil diturunkan ke jalan dekat instalasi listrik supaya jangan dibom, ibu-ibu, ya, wanita. Bayangkan coba betapa bencongnya pemerintah Iran. Harusnya kalau mereka gentleman, Iran itu menebarkan drone ke Amerika, menerbangkan pesawat tempur atau bawa rudal balistik ke Amerika. Tapi nggak ada satupun drone yang mengancam Amerika, nggak ada. Nah, itu artinya kita itu adalah masyarakat yang ngeyel gitu. Kita adalah masyarakat yang tidak bisa menerima kekalahan. Kenapa warga Konoha itu masih belum bisa menerima bahwa Iran itu yang kalah gitu? Padahal udah telat banget loh. Banyak warga Konoha mengatakan bahwa Iran itu sebenarnya masih kuat di Selat Hormuz, ya, banyak ranjau laut dan sebagainya itu. Nggak ada guys, nggak ada. Mau ranjau darat kek, ranjau laut, nggak ada. Nggak ada. Mau buaya darat kek, buaya laut kek, nggak ada. Udah disikat sama Amerika. Walaupun Amerika sendirian, nggak dibantu oleh sekutu. Menurut saya pribadi ya, lebih baik sekutu nggak bantu. Karena apa? Karena ada kekuatan yang sangat-sangat tidak bisa dihentikan kalau sekutu ikut bergabung. Jadi menurut saya pribadi lebih baik Amerika sendiri gitu, karena kekuatan Amerika itu kan bukan kaleng-kaleng guys. Tapi di Konoha itu kita selalu menyepelekan kekuatan Amerika. Amerika itu lemah, Amerika itu sudah mulai hancur, Amerika itu sudah tidak berdaya lagi. Nah, ketika Amerika menculik Presiden Venezuela, warga Konoha langsung terkencing-kencing melihat kejadian itu. Wow, ternyata Amerika masih kuat ya. Jadi di Konoha itu, narasi atau berita yang beredar itu, saking bencinya warga Konoha terhadap Amerika, yaitu berita tentang kebangkitan China. China akan menguasai dunia. China yang terkuat dalam militer. Padahal pada faktanya, enggak juga tuh. Kalau China itu yang terbaik gitu, nomor satu di dunia, pasti Amerika takut dong. Ya pasti China membantu Iran gitu. Ya padahal kan China kan nggak ngebantu. Ya mungkin karena faktor ekonomi juga gitu ya. Iran tuh lebih ke ekonomi bukan ke militer gitu. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa kita itu tidak pernah mengakui kekalahan? Jadi ciri-ciri orang yang tidak mau introspeksi diri, orang yang arogan itu adalah tidak mengakui kekalahan. Kemudian kalau saya perhatikan masyarakat kita itu masyarakat Konoha, maksudnya masyarakat yang sangat-sangat goblok sekali gitu ya. Kenapa saya mengatakan masyarakat itu goblok sekali? Goblok dengan bodoh itu beda ya. Bodoh itu masih mengakui bahwa dia bodoh, tapi goblok itu dia nggak mengakui bahwa dia bodoh. Ya, saya bukan si paling pintar ya, tapi saya akan bicara by data. Jadi kalau mau bantah, bantah pakai data. Saya akan bongkar sesuatu hal yang mengerikan yang terjadi di Timur Tengah. Apa itu? Pada faktanya, kalau saya bongkar ini, maka akan banyak warga Konoha yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Apa itu faktanya? Faktanya adalah pada faktanya, perang Amerika dan Iran atau Israel ini adalah perang yang sangat-sangat menguntungkan bagi Amerika dan Israel. Saya harus mengakui itu.
Karena apa? Karena ada duitnya. Jadi saham-saham di Amerika, saham-saham seputar penjualan senjata, pabrik senjata, naik gila-gilaan. Sama halnya dengan di Israel. Israel juga seperti itu. Sahamnya naik gila-gilaan. Kalau sahamnya turun drastis, drop, maka perang ini tidak akan dilanjutkan. Justru karena sahamnya naik gitu ya, grafiknya naik. Makanya teman-teman yang aktif ini harus melek saham ya. Karena semua orang kaya itu ngerti saham. Jadi kita harus mengerti saham. Jadi kita tahu arah perang ini kemana gitu. Ya UUD juga gitu, ujung-ujungnya duit. Kalau misalnya mengatakan, oh Amerika itu jahat banget, oh Israel itu jahat banget. Saya tidak membela Amerika dan Israel di sini. Saya bukan fans Amerika dan Israel ya. Tapi gini guys, sebenarnya kan yang nyari masalah duluan itu kan, ya sebenarnya semuanya nyari masalah sih. Tapi kan yang paling sering terdengar di media itu Iran kan. Dari dulu, dari tahun 70-an, matilah Amerika. Semboyan mereka itu, matilah Amerika. Bahkan Pancasila mereka itu ya, versi Iran ya. Pancasila mereka itu sila pertama itu matilah Amerika gitu ya. Matilah Israel. Sila ketiga ante antek barat gitu ya. Antek barat ya. Kemudian anti produk barat gitu ya. Ya, kemudian sila yang terakhir, kita adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Itu sila terakhir. Karena mereka merasa diberkati, sehingga apa? Sehingga mereka menyerang Israel dan Amerika ya, atau ngajak perang gitu ya. Kenapa? Karena mereka yakin dilindungi oleh Tuhan mereka gitu ya. Makanya mereka menyebut IRGC itu adalah tentara Tuhan. Bayangkan ya, yang menjaga Ayatollah Ali Khamenei itu adalah tentara Tuhan, tapi tetap modar, tetap tewas. Jadi kalau Iran ini kalah, maka kitab suci akan dipertanyakan apakah itu benar atau tidak. Ya dipertanyakan dong. Cuman ya permasalahannya, kita kan susah mengakui kekalahan, susah banget. Ya, bahkan Konoha tidak pernah mengaku bahwa ketika perang dengan Belanda, kita mengaku menang kok ya, walaupun menggunakan bambu runcing. Ya nggak jadi masalah menggunakan bambu runcing kalau itu bikin Anda bahagia. Nggak jadi masalah, tapi berdasarkan data, kita bicara by data ya, yang menang itu Belanda. Bukan berarti saya tidak nasionalis, pasti saya nanti dikata-katain nggak nasionalis. Kamu itu memojokkan agama negara kita. Nggak, nasionalis itu harus dibangun atas kejujuran. Jadi pada faktanya kalau boleh jujur itu, kita tidak pernah menang melawan Belanda. Enggak pernah tuh sejarahnya. Ya, kalau boleh jujur ya, tapi kan di sejarah kita adalah pemenang ya, menggunakan bambu runcing gitu ya. Saya juga bingung ya, gimana sih bambu runcing bisa menang. Kalau bambu runcing bisa memenangkan pertarungan, kenapa nggak dari dulu gitu ya? Dari pertama kali Belanda menginjakkan kaki di Konoha. Kenapa menunggu berpuluh-puluh tahun gitu? Kenapa nggak menunggu beratus-ratus tahun? Kenapa pas waktu nyampe di Konoha langsung diusir pakai bambu runcing? Kalau bisa, kan masalahnya kan nggak bisa. Jadi penjajahan itu kan nggak bisa lihat dari satu sudut pandang. Ya bisa aja Belanda itu bukan penjajah, tapi sebagai pedagang gitu, pengusaha gitu. Ya kita harus melihat dari berbagai sudut pandang. Ya, karena Belanda kan membangun jembatan, membangun pokoknya macam-macam ya. Jadi kadang-kala nggak semua itu penis on ya. Kita melihat penjajahan itu hanya dari satu sudut pandang, nggak boleh, harus dari berbagai sudut pandang. Sama hal dengan Amerika dan Israel. Apakah mereka menjajah Iran? Enggak. Yang lantangin kan Iran. Matilah Amerika. Bayangkan kalau negara kita digituin tiap hari. Matilah Konoha gitu ya. Misalnya Malaysia tiap hari mengatakan matilah Konoha. Apa nggak marah? Ya marah dong. Cuman warga Konoha kan nggak mengakui bahwa Iran itu kalah. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya lagi-lagi karena kita goblok sebenarnya. Kita tuh goblok banget tau guys. Warga Konoha maksudnya. Kita harus mengakui itu gitu. Kita harus mengakui kita goblok, bodoh, supaya ada perubahan. Kalau kita nggak mengakui kita goblok gitu, bodoh, kita tidak akan pintar. Ya, saya mengakui saya orang bodoh. Saya nggak pernah mengaku saya pintar, enggak. Makanya saya belajar gitu ya. Belajar terus gitu ya, karena saya merasa bodoh gitu. Jadi di Konoha itu banyak orang yang tidak mengakui dirinya itu bodoh. Bahkan pemuka agama di Konoha itu apapun yang kita tanya mereka tahu ya. Bicara tentang sains mereka tahu gitu ya. Kalau bicara tentang
black hole misalnya, ya mereka tahu gitu ya. Mereka pasti ngomong gitu, oh begini 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 gitu ya. Dulu teman saya ada tuh yang kayak gitu waktu sekolah dulu ya. Semuanya dia tahu gitu, tapi ngarang gitu, ngaco. Kita bicara tentang bela diri tahu gitu ya, bicara tentang ekonomi tahu gitu ya. Jadi nggak semua hal itu kita tahu guys. Saya tuh kelemahan saya tuh di mesin. Saya nggak ngerti mesin, teknik saya nggak ngerti. Ya, saya tidak paham teknik. Bertukang saya tuh nggak ngerti bertukang. Kalau tukang biasa mah bisa gitu, tapi kalau untuk yang lebih detail saya nggak bisa. Saya punya banyak kelemahan ya. Kemudian public speaking saya dulu jelek banget waktu saya kuliah. Terus ketika saya disuruh presentase, saya harus belajar banyak banget gitu belajarnya. Nggak hanya sedikit gitu. Terus ya belajar keras gitu. Jadi kita harus mengakui kelemahan kita. Konoha juga seperti itu. Kita kan bodoh sebenarnya atau goblok tahu sebenarnya kita. Lebih banyak yang goblok sih daripada yang bodoh. Bodoh itu kan masih sadar bahwa dia bodoh. Goblok itu kan dia sudah yakin masuk surga, ya. Dia sudah yakin agama yang paling benar, ya. Kemudian bahagia lagi gitu ya. Kalau kita berdebat dengan orang goblok itu biasanya mereka akan ketawa-ketawa tapi nggak ada yang lucu gitu ya. Misalnya dia nulis komentar gitu ya, ada emot ketawa-ketawa gitu. Walaupun ngomongnya nggak nyambung gitu. Ya, nah itu tuh orang goblok. Anda pernah nggak ketemu orang-orang seperti ini? Nah, orang seperti ini banyak banget di Konoha sehingga kita tidak jadi negara maju. Kalau kita tidak goblok gitu ya, maka kita sudah jadi negara maju guys. Itu artinya pada faktanya kita tuh nggak jadi negara maju karena goblok. Bagaimana dengan Amerika dan Israel? Ya mereka rata-rata negara maju, mereka berpikirnya rasional gitu ya, logis gitu ya. Nggak hanya mengandalkan Tuhan gitu ya. Boleh mengandalkan Tuhan, boleh, tapi cuma 1%, 2% doang gitu. Jangan 100%. Di Konoha kan, oh semua kehendak Allah. Ya, Iran tidak akan menang karena sudah ditakdirkan oleh Allah menang gitu ya. Jadi kalau udah ngomong seperti ini saya tuh udah ya mending tidur aja deh gitu ya. Kalau ngomong seperti ini. Jadi kalau itu bikin Anda seneng gitu ya, Iran menang, Iran nggak kalah. Kalau itu bikin Anda seneng, ya udah sok aja nggak jadi masalah. Saya tidak ganggu gitu ya kebahagiaan Anda. Kalau misalnya mengatakan, oh Iran itu kan terbukti sekarang masih survive, guys. Burung di hutan juga survive, onta juga survive. Kalau bicara survive, ya kan? Kambing juga survive. Kalau bicara survive, kita nggak bicara survive, kita bicara menang. Siapa menang kalah gitu, bukan survive. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di sini ya. Saya tidak berpihak pada Amerika, saya tidak berpihak pada Israel dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa banyak orang goblok di Konoha ya? Terutama kalau bahas Iran versus Amerika. Apa alasannya? Karena mereka menghubungkan dengan agama. Lah, kok bisa dihubungkan dengan agama? Ini kan gak ada hubungan dengan agama. Lah yang bawa agama itu kan Iran. Iran menyerang Israel itu kan pakai dalil-dalil ayat kitab suci. Nah, itu artinya yang bawa agama itu ya Iran itu sendiri gitu, tanpa kita sadari. Sehingga kita terperdaya gitu. Sehingga kita mau dibodoh-bodohi gitu. Itu yang jadi permasalahan. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Sekian video ini. Saya kaum intelektual, salam rasional.